sebagai pengganti ya, terpaksa harus dilakukan hari ini. Oke, kita masuk ke materi di pertemuan keempat, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kemarin sudah saya minta mengerjakan tugas ya, analisis nilai-nilai Pancasila terhadap kebijakan-kebijakan ya, kebijakan terkait beberapa pasal, 3-5 pasal ya, dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya dari program studi sipil ya, tentang kebijakan pemerintah tentang apa, misalnya tentang pembangunan infrastruktur atau apapun itu. Lalu misalnya juga dari bidang farmasi, misalnya saya minta kemarin ya. Saya sempat cek sekilas ya, belum semua, tapi beberapa sudah ada yang tepat ya mengerjakan tugasnya ya. Saya akan minta cari kebijakan peraturan pemerintah ataupun misalnya apalagi ya peraturan presiden seperti itu ya, terkait bidang studi masing-masing ya, sesuai dengan program studinya masing-masing, lalu kaitkan dari pasal-pasal yang ada di dalam kebijakan tersebut, kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila ya. Mungkin beberapa masih ada yang belum tepat ya, masih belum tepat lah, belum mencari kebijakan yang mana yang dikaitkan dengan program studinya, tapi tidak apa-apa, nanti silakan diperbaiki kalau yang belum tepat ya. Jadi kita hari ini masuk ke Pancasila sebagai dasar negara ya. Sebelum saya masuk ke contoh nanti saya share materi dulu ya, mungkin materi 3 juga belum saya share ya, sepertinya di GCR. Nanti habis ini saya share semua. Oke, jadi kita masuk ke pertemuan 4, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kalau kemarin kita bicara tentang ideologi ya, pasti Pancasila itu sebagai ideologi kan gagasan ya, gagasan atau ide-ide terkait tujuan dari negara itu sendiri. Nah, hari ini materi pembelajaran kita ya, itu ada seperti apa urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa sih Pancasila ini harus menjadi dasar negara seperti itu. Lalu landasan Pancasila sebagai dasar negara, hubungan proklamasi pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Pancasila dalam konteks sebagai dasar negara, lalu penjabaran Pancasila sebagai dasar negara dalam pasal-pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi capaian pembelajaran pada materi malam ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu menganalisis Pancasila sebagai dasar negara dalam melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan dan perannya sebagai warga negara. Nah, disinilah kemarin saya minta coba teman-teman kerjakan tugasnya, analisis nilai-nilai Pancasila kita sebagai dasar negara dikaitkan dengan bidang studinya masing-masing, seperti itu ya. Jadi seperti apa sih kaitan misalnya pasal 1 pada peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2021 misalnya gitu ya, dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila di dalamnya seperti apa gitu ya. Oke, jadi yang pertama kita masuk ke esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Apa sih yang perlu kita ketahui ya dari Pancasila itu sendiri, esensinya itu apa dan urgensinya sebagai dasar negara itu apa sih Pancasila? Nah, sebelum kita ngomongin esensi dan urgensi, kita perlu tahu dulu nih dasar negara ya, dasar negara. Jadi di sini kita akan bicara tentang konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Jadi kalau kita bicara tentang dasar negara, itu kan ada kata-kata negara ya. Jadi kita harus tahu dulu negara ini apa sih gitu. Apa sih negara? Kenapa sih kita harus perlu dasar negara dan juga nantinya tujuan dibentuknya negara ini apa gitu ya. Jadi kita perlu paham satu persatu ya. Satu persatu terkait dasar negara ini sendiri. Ya mungkin sudah ada yang baca di bukunya yang saya share di GCR. Jadi negara ya, kalau secara definisi negara itu adalah suatu organisasi ya, suatu organisasi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok orang tersebut.
Definisi lain, negara adalah organisasi yang memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, adanya sebuah negara perlu mendapatkan pengakuan dari negara lain ya, baik secara de facto maupun de jure. Nah, ini yang di awal pertemuan ya, di pertemuan kedua kalau tidak salah ya, saat materi Pancasila dalam kajian sejarah ya. Itu kan kenapa sih waktu itu Pancasila itu perlu dirumuskan sampai disahkan ya. Kenapa sih? Apa sih yang memicu para pemuda saat itu dan tokoh-tokoh saat itu untuk menetapkan dasar negara ya. Nah, ini yang kita ketahui secara definisi pun secara definisi umum ya, negara itu kan ada wilayah. Kita sudah punya wilayah saat itu. Kita sudah punya rakyat dan kita tinggal kemarin dulu ya, kita ingin punya pemerintahan yang berdaulat ya. Oleh karena itu kita buat semacam rumusan ya waktu itu ya, rumusan Pancasila sebagai dasar negara untuk juga nantinya mendapatkan pengakuan dari negara lain. Pada saat itu dulu Jepang ya, Jepang seperti itu. Nah, lalu ada masih dari buku ya, dari buku yang saya share, ada intisari 5 teori tujuan negara. Apa saja sih tujuan negara itu? Apa sih yang ingin dicapai dengan adanya suatu negara gitu ya? Itu kan pasti kalau kita membuat sesuatu atau membentuk sesuatu itu kan kita punya dasar dan tujuannya. Apa sih landasan kita? Apa sih yang ingin kita tuju gitu ya dalam membentuk sesuatu. Nah, di sini juga dalam membentuk suatu negara. Jadi ada 5 di sini tujuannya berdasarkan Diponolo tahun 1975 dalam Dirjen Belawawa. Ada 5 ya dalam suatu negara, tujuan negara. Yang pertama kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan sebagai tujuan negara. Lalu kepastian hidup, keamanan dan ketertiban sebagai tujuan negara. Lalu keadilan sebagai tujuan negara. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup itu juga sebagai tujuan negara, dan kemerdekaan sebagai tujuan negara. Yang mana kalau kita kaitkan dengan pasal-pasal ya, dengan pasal-pasal kita di Pancasila, 5 hal ini tercantum ya dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dari kepastian hidup, keamanan, keadilan ya, kesejahteraan, kemerdekaan, itu semua sudah tercantum di dalam nilai-nilai Pancasila yang kita ketahui saat ini. Oke, lalu urgensi ya, urgensi dasar negara. Kenapa sih dasar negara ini ya, seperti apa sih kesegeraan lah kita punya dasar negara itu sendiri gitu ya. Kenapa sih kita harus punya dasar negara? Tadi kalau secara definisi tadi kita harus punya pengakuan salah satunya ya. Jadi di sini dari beberapa istilah ya terkait arti dasar negara ya. Jadi secara terminologis ya atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Lalu di sini juga ya, menurut Hans Kelsen, ahli filsafat hukum, dia mengemukakan bahwa teori jenjang norma itu dasar negara berkedudukan sebagai norma dasar dan norma hukum tertinggi yang selanjutnya dikenal dengan istilah stat fundamental norm. Ya, jadi itu menurut ahli hukum ya untuk istilah dasar negara. Nah, lalu kedudukan dasar negara di sini berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan. Karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Seperti kita punya Pancasila ya, dasar negara kita kan Pancasila. Itu kan setelah Pancasila baru adanya nanti undang-undang ya, undang-undang semua peraturan juga itu berdasarkan dari Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, lalu juga ada arti dari dasar negara itu sendiri dari istilah lain, yaitu merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara ya, menjadi sumber dari segala sumber hukum. Ya, kalau kita di Indonesia dasar negara kita kan adalah Pancasila ya. Jadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri adalah Pancasila. Ya, ini masih dari buku ya,
teori tata urutan perundangan ya. Jadi bisa kita lihat seperti apa sih, kita lihat di piramid di sini yang paling tinggi itu kan ada Pancasila ya, ada Pancasila yang merupakan sumber tadi kan kalau disebutkan dasar negara itu adalah sumber ya, sumber dari segala sumber hukum. Nah, kita punya dasar negaranya tadi adalah Pancasila. Pancasila di sini merupakan sumber ya, sumber mata air lah bisa dibilang seperti itu ya, untuk nantinya menjadi sumber-sumber hukum lainnya ya. Dari Pancasila nanti diturunkan ke pembukaan UUD 1945, lalu sampai ke batang tubuh UUD dan seterusnya sampai peraturan pelaksanaan dan peraturan otonomi daerah dan lain-lain. Itu yang kemarin saya minta untuk menjadi tugas ya. Seperti apa sih misal peraturan dari Kementerian PUPR, misalnya, terus dari Kementerian Dikbud misalnya Kemdikbud, lalu seperti apa nanti dari Kementerian Keuangan misalnya seperti itu. Nah itu yang diturunkan semuanya dari sumbernya yaitu tadi dasar negara kita, itu adalah Pancasila. Nah ini secara kaitan dasar negara dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya, yang ada di pembukaan ya, yang sering teman-teman dengar ya setiap upacara ya, biasanya kita dengar tuh petugas upacara bacain Undang-Undang Dasar ya, Undang-Undang Dasar bisa dibaca isinya seperti apa, pembentukan itu sendiri, perumusan dari Undang-Undang Dasar Negara itu sendiri pun juga bersumber dari dasar negara ya, dasar negara kita yaitu tadi Pancasila. Semua penyusunan segala sumber hukum itu berdasarkan dari Pancasila. Sebentar. Ya, lalu ini hierarki ya, hierarki perundang-undangan di Republik Indonesia. Ya, jadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 ya. Jadi ini ada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ya. Jadi ini hierarki mana nih yang paling tinggi nih dalam perundang-undangan ya. Yang pertama jelas ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu di bawahnya ada ketetapan MPR ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu ada undang-undang atau peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Ini kemarin yang saya minta kaitkan ya dengan tugas-tugas kita. Nah, lalu selanjutnya ada sumber yuridis ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, kita lanjut ke sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jadi seperti apa sih sumber-sumber Pancasila itu dari sisi yuridisnya, historis, sosiologis, dan juga politis. Nah, kalau dari sisi yuridis ya, secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia yang tercantum pada pembukaan UUD 1945 ya. Jadi di sini dilihat seperti apa sih dari proses pengusulan, perumusan sampai penetapan Pancasila itu ya. Yang digunakan sebagai dasar negara pada saat kita waktu itu ingin merdeka ya. Jadi proses perjuangan bangsa Indonesia yang mana perlu kita pertahankan karena kita sudah menetapkan ini tadi dari awal ya sebagai dasar negara kita. Inilah yang akan kita gunakan sebagai ideologi bangsa, sebagai gagasan-gagasan kita untuk mencapai apa yang ingin kita tuju sebagai suatu negara gitu ya. Kan kita tadi dalam membentuk sesuatu tuh pasti harus punya tujuan ya, punya tujuan dan dasar. Nah, disinilah nanti Pancasila ini sebagai dasar negara itu perlu dipertahankan dan diaktualisasikan ya. Diaktualisasikan agar dalam praktik demokrasi tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik. Ini yang masih ya sampai saat ini pun masih banyak gitu ya terjadi kehilangan arah lah, bisa dibilang seperti itu ya, kehilangan arah karena tidak menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Memang Pancasila sebagai dasar negara tapi lupa gitu ya, lupa kalau kita punya dasar negara yaitu Pancasila. Jadi saat ingin melakukan tindakan atau kegiatan apapun itu
yaitu masih melanggar nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Lalu ada ketetapan MPR nomor 2 ya pada tahun 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR tahun 1978. Ini udah kita bahas di pertemuan 2 ya, kalau tidak salahnya tentang P4 ya. Waktu itu pernah ada yang singgung tentang P4 ya, dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Itu secara yuridis ya, secara yuridis. Lalu secara historis Pancasila dirumuskan para pendiri bangsa ya, founding father. Founding father menjadi dasarnya Indonesia melalui sidang 1 BPUPKI ya, waktu persiapan ya. BPUPKI itu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. Jadi pada saat itu Pancasila itu dirumuskan ya. Sebelum dirumuskan, diusulkan. Jadi tahapannya diusulkan oleh beberapa orang. Mereka bermusyawarah ya, bermusyawarah, berembuk, diskusi untuk mendapatkan usulan mana nih yang paling cocok untuk kita jadikan sebagai dasar negara. Lalu akhirnya pun nanti waktu itu disahkan yang setelah itu dibacakan ya pada saat proklamasi itu. Nah, jadi di sini secara historis tadi ya, Pancasila dirumuskan pada saat berawal dari sidang 1 BPUPKI ya, itu memunculkan pertanyaan terkait hal-hal dasar dari Indonesia merdeka di kelak kemudian hari ya, itu menurut Jiman ya. Jadi di situ kenapa sih Pancasila waktu itu diusulkan, dirumuskan, ditetapkan 5 sila itu ya, ada 5 sila itu apa sih yang mendasari kita, apa sih tujuan kita membentuk 5 sila ini tadi seperti itu ya. Nah, jadi berdasarkan historis juga Supomo dan Yamin juga mengungkapkan ya, jadi ya tentang pandangannya mengenai dasar negara ya. Dasar negara itu se-urgent apa sih gitu ya, se-urgent apa sih dasar negara ini perlu kita tetapkan ya. Itulah kalau dari sumber historis se-urgent itu ya, se-urgent itu kita butuh dasar negara pada saat itu supaya ya tadi kita bisa membentuk suatu negara di mana kita bisa memenuhi syarat-syarat terbentuknya suatu negara ya, salah satunya dengan mempunyai dasar negara. Oke, lalu juga dari sosiologis ya. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang bersumber dari bangsa Indonesia yang merupakan cita dari masyarakat itu sendiri. Dan dari sisi sumber politis, sini Pancasila menjelma menjadi asas ya dalam sistem demokrasi konstitusional. Dan juga sebagai konsekuensinya Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ya, itu tadi sumber-sumber ya kaitannya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini ada juga esensi, masih terkait esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Di sini Pancasila sebagai dasar ya, sebagai dasar negara yang mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Ya, kadang sampai saat ini pun masih sering kita lihat ya, banyak kasus-kasus yang tidak menjadikan Pancasila itu sebagai pedoman ya. Contohnya yang di pertemuan 3 ya, saya minta video terkait pelanggaran-pelanggaran gitu ya, itu kan masih banyak kita temui di masa sekarang ya, walaupun kita sudah era reformasi, tapi masih ada saja pihak-pihak yang masih belum berpedoman, belum menjadikan Pancasila sebagai dasar bagi mereka dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Nah, jadi nilai dasar Pancasila ini bersifat abstrak dan normatif, ya, yang mana nilai ini nanti menjadi motivator ya, supaya kita bisa termotivasi untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara itu menjadikan Pancasila sebagai pedomannya ya. Jadi walaupun abstrak nih Pancasila, apa sih Pancasila, nggak jelas gitu ya kayaknya. Kita punya 5 sila.
kita kaitkan aja dengan semua kegiatan yang kita lakukan di sehari-hari lah, nggak usah tinggi-tinggi bicaranya, nggak usah sampai memimpin apa ya, berpolitik atau apa, itu dalam kehidupan kita sehari-hari aja lah, kayak misalnya kita kehidupan di kampus, kita kaitkan saja dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya misalnya dari toleransi mungkin ya, toleransi beragama lah salah satunya yang kadang kita temui, yang dekat lah sama kehidupan kita di kampus salah satunya gitu ya. Misalnya, oh teman yang muslim saat Ramadan lagi puasa nih, terus yang non muslim ya toleransi lah ya, seperti apa sih perlakuannya saat teman-teman yang lain puasa, lalu kita misalnya salah satu menjadi yang non muslim atau yang tidak puasa, itu seperti apa sih cara menghargainya, ataupun juga di waktu ibadah ya, itu salah satu contoh kecil lah kalau kita berkehidupan di lingkungan sehari-hari lah ya, sebagai mahasiswa ya, sebagai sivitas akademika. Lalu konsekuensi di sini, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan, merupakan cerminan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu kemarin saya mintakan peraturan ya, contoh lah kebijakan dan peraturan terkait bidang studi masing-masing, di mana nilai-nilai pasal-pasal yang ada di dalam situ ya, di dalam kebijakan ataupun peraturan itu sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Tidak mungkin dibangun dengan melanggar nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Itu kan tidak mungkin, itu bukan aturan namanya ya, seperti itu, bukan peraturan namanya kalau sudah menyalahi nilai-nilai Pancasila. Oke. Jadi di sini upaya konkretisasi ya, bagaimana kita mengkonkretkan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kita berkehidupan sehari-hari ya, sebagai ya makhluk sosial lah ya, sebagai mahasiswa. Sini nilai-nilai dasar Pancasila dijadikan sebagai norma dasar dan sumber normatif bagi penyusunan hukum positif negara ya. Ini dalam kehidupan yang sudah cukup luas ya, berkehidupan kebangsaan dan bernegaranya. Lalu seperti apa kita mewujudkannya? Kita wujudkan dengan operasionalisasi Pancasila sebagai dasar negara, menjadi norma dasar pembentukan sistem hukum nasional dalam suatu tertib hukum atau legal order. Ya, jadi sepenting apa sih, seurgent apa sih Pancasila itu kita jadikan sebagai dasar negara? Itu tadi kembali lagi ke tujuan teman-teman ikut mata kuliah ini ya, supaya teman-teman itu menjadi warga negara yang Pancasilais. Apa sih yang Pancasilais itu ya? Jadi teman-teman bisa kalau paham, saya rasa sudah paham karena dari SD udah tahu ya Pancasila itu apa, 5 sila itu. Tinggal bagaimana caranya mengamalkan ya, menerapkan, mengimplementasikan dan membudayakan. Anggaplah sudah mengimplementasikan ya secara individu. Saya rasa sudah mengimplementasikan. Cuma bagaimana kalian bisa membudayakan, melestarikan supaya nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri tidak berhenti di kalian, gitu ya. Tetap terus ke anak cucu kita nanti ya, karena memang selama negara ini kan berdiri, kita akan punya dasar negara yaitu Pancasila, yang mana nilainya sudah ya mungkin sebagian besar atau hampir semua ya sudah menerapkan itu, dan tinggal bagaimana cara kita membudayakan. Itu saja tugas kita sekarang, bagaimana kita membudayakan, kita lihat lingkungan sekitar, oh ternyata Pak RT belum menerapkan, belum mengamalkan nilai-nilai Pancasila nih dalam memimpin RT misalnya gitu ya. Nah sekarang tugas kita, tugas teman-teman lah mahasiswa, agent of change lagi-lagi saya sampaikan, bagaimana sih kita bisa memudayakan, melestarikan gitu ya. Kita perlu ingat lagi nilai-nilai Pancasila itu ya dalam kehidupan sehari-hari, karena lagi-lagi sila pertama, kita kembali ke sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa, di mana apapun yang kita lakukan ya berdasarkan ya tadi ketuhanan yang Maha Esa. Kita semua punya agama ya, kita punya 6 agama di Indonesia ya. Negara kita kan berideologi terbuka ya. Seperti apa kita punya ideologi Pancasila ya, sudah saya jelaskan juga di pertemuan sebelumnya. Ideologi Pancasila, kita bebas memilih satu agama ya, bebas memilih satu agama apapun itu mengajarkan kebaikan. Lagi-lagi saya sampaikan, agama apapun itu akan selalu mengajarkan yang namanya kebaikan. Jadi setiap
setiap kegiatan ya, setiap penyelenggaraan atau setiap tindakan kita itu pasti akan berlandaskan dari Pancasila, terutama sila 1 ya. Karena memang itu merupakan apa ya, ujung tombak lah seperti itu ya dalam nilai-nilai Pancasila ini sendiri. Oke, materinya cuma segitu untuk hari ini ya. Mungkin saya akan share ya, saya akan perlihatkan tugas mana nih yang udah tepat nih, yang udah benar ya, sama ada beberapa video yang ingin saya tampilkan ya, tampilkan terkait seperti apa sih nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam video tersebut, atau misalnya nanti ada pelanggaran ya, pelanggaran lagi-lagi seperti apa sih menurut teman-teman penyimpangan-penyimpangan ya, penyimpangan-penyimpangan terkait video yang nanti ya saya tampilkan dan kaitannya dengan sila mana nih ya. Oke, sambil saya share dulu. Oke, itu tadi contoh ya, sedikit tentang ya di sini ada semacam kasus korupsi ya bisa dibilang ya seperti itu ya. Ada menteri ya Pak Joni ini kan. Menteri seperti apa sih dia bertindak sebagai pemimpin, seharusnya pemimpin ya tahu lah ya seperti apa harus bertindak, tapi ternyata dia menerima uang suap ya seperti itu ya, menerima uang suap terkait itu tadi pembangunan tower dan lain-lain ya. Ini info yang beberapa bulan ini ya, kalau tidak salah ya, beberapa bulan belakangan yang cukup menghebohkan ya. Dan juga ini kaitannya dengan salah satu menteri yang lain ya, menteri yang menjabat yang lain ya kaitannya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kalau kita kaitkan dengan nilai Pancasila, kita punya 5 sila kan ya, punya 5 sila dari ketuhanan sampai keadilan ya. Bisa kita lihat harusnya pemimpin itu kan sudah paham ya seperti apa tindakan yang harus mereka lakukan, ya, kegiatan yang harus mereka selenggarakan gitu ya, supaya itu tadi kembali ke tujuan negara gitu ya. Tujuan negara tadi kan ada kemerdekaan, kesejahteraan, keadilan ya untuk
suatu negara gitu ya. Sedangkan sebagai pemimpin di sini bisa kita lihat, oh Bapak itu korupsi gitu ya. Menteri itu korupsi gitu ya. Menteri itu korupsi di sini udah jelas terlihat dia sangat-sangat tidak tidak berpedoman ya. Kalau kita lihat slide tadi ya, kita kembali lagi ke materi, tidak berpedoman ya terhadap Pancasila sebagai dasar negara dalam dalam melaksanakan menyelenggarakan kegiatannya ya, kegiatannya. Terlebih lagi dia adalah seorang pemimpin. Nah ini tadi Pancasila sebagai sumber yuridis tadi menyebutkan ya bagaimana sih proses perjuangan kebangsaan Indonesia sehingga dalam praktiknya tadi ya, dalam aktualisasinya itu tidak kehilangan arah jika kita berpedoman pada Pancasila. Nah sini terlihat ya, ini udah kehilangan arah nih, udah nggak punya pegangan gitu ya, udah nggak punya pegangan, goyang ya, goyah gitu ya, sampai akhirnya kehilangan arah dan terjadilah tadi salah satu contohnya itu tadi adalah korupsi ya, korupsi yang dilakukan oleh salah satu pemimpin. Ya itu contoh bagaimana sih kita harus lagi-lagi berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara. Ya mungkin bisa dibilang terlalu terlalu sok kewarganegaraan gitu, terlalu sok Pancasilais gitu ya. Tapi memang itu secara tidak langsung ya, Pancasila itu memang harus kita pegang teguh gitu ya. Secara tidak langsung apa yang kita lakukan sehari-hari, kegiatan yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan itu terkait norma-norma lagi ya, kembali lagi ke norma-norma, ke nilai-nilai, yang mana nilai-nilai dan norma ini sudah ada di dalam Pancasila itu sendiri. Jadi secara tidak langsung kegiatan atau tindakan yang kita lakukan yang bisa dibilang tindakan yang baik gitu ya, yang tidak menyalahi aturan, yang tidak menyimpang, itu pasti akan mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri ya, seperti itu. Ya jadi nanti ya teman-teman mungkin udah sering lihat berita juga ya, seperti apa sih ya yang banyak ya korupsi biasanya ya, seperti apa sih koruptor ini di awal bilangnya seperti apa, ujung-ujungnya karena itu tadi nggak punya pegangan gitu ya, nggak punya pegangan, akhirnya kehilangan arah, goyah, sampai terjadi ya beberapa contohnya yaitu tindakan korupsi dan lain-lain sebagainya ya, yang intinya tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila ya. Itu sebagai salah satu contoh ya, sebagai salah satu contoh. Sekarang saya ingin share ya tugas dari temannya yang tepat, yang bisa saya bilang tepat gitu ya dalam menganalisis nilai-nilai Pancasila ya. Oke, kemarin kan saya minta analisis nilai-nilai Pancasila kaitannya dengan bidang program studi masing-masing ya. Saya minta cari kebijakan seperti apa, misalnya peraturan pemerintah nomor berapa gitu ya tentang lingkungan hidup misalnya ya, tentang lingkungan hidup nih misalnya anak-anak teknik lingkungan gitu ya. Kaitkan pasal 1 bicara tentang apa bunyi pasal 1, kaitkan dengan sila berapa gitu ya, kalian analisis untuk pasal 1 dan seterusnya. Saya minta kemarin minimal 3 sampai 5 ya. Oke, saya kasih contoh beberapa yang cukup tepat ya menurut saya. Saya belum baca semua, ini kebetulan aja terlihat beberapa ya. Ini dari Diah ya. Diah Aprili Syafira. Oke, Diah Aprili Syafira. Saya nggak tahu program studi apa ini Diah nih. 12143 nih apa ya? Program studi apa nih? Ada nggak anaknya? Oke, jual beli obat terlarang. Oke, jadi di sini dia mencantumkan ya pasal 196 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang mana itu melarang setiap orang untuk sengaja dan tanpa izin memproduksi, mengedarkan, mengekspor, mengimpor, menyimpan, membawa, memiliki atau menggunakan obat keras, prekursor obat keras, dan obat berbahaya. Di pelanggaran terhadap pasal ini mengakibatkan hukum pidana dan penjara maksimal 15 tahun ya. Nah jadi tentang pasal ini ya, tentang
larangan ya, larangan dalam memproduksi, mengedarkan gitu ya, obat keras gitu ya, dan obat berbahaya. Ini, kaitannya dengan nilai Pancasila ini, nilai yang mana sih gitu ya. Nah, menurut siapa tadi namanya? Menurut dia di sini jual beli obat terlarang merupakan pelanggaran yang melanggar sila ketiga ya. Sila ketiga yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Gimana nih? Sila ketiga kok kemanusiaan yang adil dan beradab? Mana nih anaknya nih? Sila ketiga apa? Oke, nanti dilihat lagi ya. Berarti ini perlu dikoreksi lagi nih. Berarti ini belum tepat contohnya, nggak jadi saya kasih gini. Oke, ini coba punya Destia. Coba kita baca punya Destia. Oke, sila ya. Sila 3. Sila 3 apa bunyinya? Persatuan ya. Sampai salah nih. Oke, ini dari Destia ya. Arsitektur lanskap. Oke, jadi di sini Destia membahas tentang nilai Pancasila dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Oke. Ada bunyi pasalnya nggak ya? Oke, bunyi pasalnya tidak ada, cuma dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila ya. Jadi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana ini, nilai-nilai Pancasila-nya pertama nilai ketuhanan menurut Destia ya. Pertama, nilai ketuhanan. Penghayatan terhadap nilai ketuhanan hendak menegaskan keyakinan mendasar bahwa Tuhan adalah sesuatu yang hakiki. Oke. Nilai ketuhanan dalam undang-undang tersirat dalam pasal 3 ayat 2 huruf I, yakni prinsip non-proletisi dalam penanggulangan bencana. Oke, ini Undang-Undang Nomor 24 ya, terkait nilai ketuhanan itu ada di pasal 3. Di pasal 3 dan nilai kemanusiaan ada di pasal 4. Oke, sebentar. Ya, itu contoh, salah satu contoh tugas ya yang menurut saya cukup benar ya. Ini salah satu contoh. Oke, nanti yang lain ya, yang lain boleh diperbaiki kalau merasa belum tepat ya, karena memang seperti yang saya sampaikan di materi tadi ya, tujuan pembelajaran ini kalian bisa menganalisis Pancasila itu sendiri sebagai negara, yang kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila yang ada dalam peraturan atau kebijakan ya, seperti itu. Oke, materi hari ini sudah habis. Saya sedikit saja ingin menyampaikan tadi ya, seperti apa sih contoh dalam kalau kita tidak berpegang teguh, tidak berpedoman pada Pancasila sebagai dasar negara tadi, dan juga tadi beberapa contoh analisis terhadap kebijakan yang disusun ya, berdasarkan bidang studi teman-teman masing-masing ya. Tadi kan juga di slide juga disampaikan peraturan itu ya, dari itu pembukaan UUD sampai ke peraturan pemerintah atau peraturan kabupaten atau provinsi itu sendiri, itu segala sumbernya itu berasal dari Pancasila, karena itu tadi Pancasila adalah dasar negara kita yang sudah disusun dari sebelum kita merdeka ya. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk hari ini ya. Untuk absen, sebentar. Untuk absen seperti biasa, yang tidak bisa scan barcode, isi Google Form ya, Saya lupa masih ada yang nyimpen atau enggak ya. Kalau enggak nanti coba saya buka Google Form-nya. Ini untuk yang scan barcode. Oke, sudah terlihat. Ya, silakan yang scan barcode. Ini kelas R35. Kita di hari Kamis, jadwalnya hari Kamis ya, Kamis jam 1 kita tetap kuliah seperti biasa ya. Saya sudah mulai masuk kembali di tanggal 5, jadi kita kuliah tetap di jadwal seperti biasa untuk tanggal 5 untuk pertemuan kelima ya. Oke, sebentar, ini benar nggak ya kelas R35? Bentar. Ini bener, kelas R35 ya, Bu? Benar ya? Benar, oke. Sebentar, Bu. 35 ya ini, Bu? Iya ya, 35 ya. Oke. Ya, silakan Bu, di-scan. Ya nggak bisa isi
Google Form ya. Ada yang punya linknya? Masih ada yang punya linknya? Coba sambil saya cari. Oke, yang tidak bisa scan barcode isi Google Form